Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan di sini saya akan coba membuat uji validitas data menggunakan SPSS. Pertama kita yaitu mencari sampel datanya ya. Saya menggunakan sampel data seperti ini. Pertama itu kita blok ini ya, dari A atau dari subjek yang pertama sampai ke totalnya seperti ini. Total itu dari ini ya, dari A itu ada 2, 3, 4, 2, 3, 2, 4, 4, 3, 3. Dan ini ke bawahnya juga begitu. Oke, kemudian kita copy, kita buka di SPSS-nya sini. Jadinya seperti ini. Kemudian oh iya, tadi ngopinya itu harus di data view. Jadi seperti ini tampilannya. Kemudian di variabel view-nya itu diganti dengan responden. Kemudian yang kedua yaitu B1, bawahnya B2. Gimana dah? B1, B2, kemudian B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, dan terakhir yaitu B10. Yang terakhir kita ganti total. Kemudian kita lihat di data view-nya akan muncul seperti ini, responden A, B, C, D, E sampai C, kemudian B1, B2, B3, B4, dan yang terakhir itu total. Pertama itu kita ganti desimalnya saja ya. Ini kan tadi 3,00, 2,00. Kita ganti desimalnya di sini 0 saja. Diganti 0 semua. Oke, sudah saya ganti jadi 0 semua. Kemudian untuk uji validitas datanya kita ke analyze, kemudian klik correlate, kemudian pilih bivariate. Ini kita blok semua menggunakan Ctrl+A, kemudian kita pindah ke sini. Terus klik option, pilih mean and standard deviation. Oke, continue. Kemudian ini person dan ini totaled. Kita klik oke. Kita perbesar dulu ya. Ini adalah hasil correlation-nya. N-nya itu ada 10, kemudian mean-nya 3, 2,6, 2,1, 3,1, 2,5, 2,60, 3,0, 1,7, 2,8, 2,7, dan totalnya yaitu 26,10%. Terus selanjutnya itu kita ke tabel correlation. Cara bacanya di tabel correlation itu R tabel kan sama dengan 0,707. Jadi uji validitasnya itu menunjukkan bahwa butir 7 valid karena R hitung lebih besar dari R tabel. R tabel 0,707 itu didapat dari ini ya, tabel nilai R produk
momen. Kan N-nya tadi disebutkan ada 10. Rumusnya itu kan N-2, jadi N sama dengan 8. N8 itu jika taraf signifikannya itu 5%, berarti N8-nya itu 0,77. Uji kevalidan datanya itu kan jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka data tersebut bisa dikatakan valid. Kalau di dalam tabel correlation ini, itu di dalam 10 butir pertanyaan hanya ada 1 butir yang valid, yaitu pada butir ke-7. Dengan butir ke-7 itu R hitungnya sama dengan 0,089 ini 0,0810. 0,810 itu kan lebih besar dari 0,07 yang ada di R tabel tadi, sehingga data tersebut bisa dikatakan dengan data valid. Oke, untuk yang kedua itu reability. Tabelnya sama menggunakan yang tadi, tapi di analyze-nya itu berbeda. Kita klik analyze, kemudian pilih scale, kemudian reliability analyze. Ini kita pindah kecuali yang totalnya. Kita pindah seperti ini dulu. Kita cek di sini totalnya masih. Kita pindah, kita kembalikan ke sini. Kemudian kita klik statistik. Kemudian klik item, scale, kemudian mean, kemudian varian. Kemudian continue. Ini modelnya itu alpha, kemudian klik OK. Ini adalah tabel reliability-nya, hasil output SPSS-nya. Setelah ketemu beberapa hasil output pada reliability-nya yang hanya kita paparkan atau yang bisa diuji datanya itu hanya pada tabel yang tadi, yaitu reliability statistik. Dijelaskan atau ditemukan itu pada Cronbach alpha-nya itu 0,59, sedangkan 0,259. Instrumen penelitian itu dinyatakan tidak reliable karena nilai R-nya itu kurang dari 0,6. 0,6 itu adalah patokan di mana data tersebut bisa dikatakan